A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang suka nonton konten-konten penelusuran, yang suka nonton acara hiburan misteri. Welcome back di Seplester. Saya balik lagi ke lokasi yang tempo hari sudah saya lakukan eksplorasi di sini. Tempat ini menyimpan banyak sekali fenomena-fenomena aneh, teman-teman. Dan kenapa saya balik lagi ke sini? Beberapa waktu kemarin, saya dapat laporan lagi, teman-teman. Bukan satu entitas, ada rombongan orang pada berhenti di sini, teman-teman. Di pas pertigaan ininya nih, kayak sedang membawa, apa sih kalau orang Sunda bilang tuh, jampana. Jampana tuh apa ya? Jadi sesuatu yang dipanggul buat ngarak. Biasanya ngerak pengantin sunat. Jadi dipanggul gitu, geng. Ada banyak kan. Jadi dari sana tuh kayak berkerumun. Mereka terus berdirinya di sini. Dan kejadiannya belum terlalu malam. Masih sekitar jam 9. Antara jam 9 sampai jam 10-an. Dari sana motornya bertiga loh. 3 orang. Karena mereka tidak berani kalau misalkan lewat jalur ini sendirian, teman-teman. Nah, orang-orang yang pakai motor itu dikiranya sekumpulan orang-orang jahatnya. Dikiranya kayak begal gitu. Lagi disorotin sama lampu motor, tiba-tiba mereka masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam tanah ini. Nah, pas udah gitu, mereka shock. Pastilah, saya juga pasti shock kalau misalkan nemu kejadian seperti itu. Dan teman-teman perlu ketahui, saya di sini sudah hampir 2,5 jam. Tidak ada satu entitas pun yang bisa saya tampilkan di kamera, teman-teman. Saya bingung. Udah bakar dupa juga, manggil udah. Terus tadi teriak-teriak, saya geduk-geduk di sini, teman-teman, bikin onar, gak satu pun ada yang coba untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi. Nah, jadi teman-teman, biar nggak buang-buang waktu juga, saya mungkin akan taruh kamera aja di kurang lebih ya di sekitar sinilah, biar ketangkep semuanya gitu gambarnya. Teman-teman jangan lupa ya untuk tekan like, bantu support juga jika berkenan teman-teman, jika teman-teman punya rezeki lebih untuk bantu akomodasi perjalanan saya. Oke, kita lanjut. Kita akan taruh kameranya ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kameranya ini sudah saya set up. Mudah-mudahan aja bisa mengambil gambar dari berbagai sudut. Dan setidaknya saya membutuhkan informasi dari apa yang saya ikhtiarkan hari ini untuk apa ya istilahnya. Jadi setidaknya saya punya gambaran untuk apa yang harus saya lakukan di kemudian hari. Mungkin saya nanti akan coba menjauh, meninggalkan kamera ini di sini sambil saya coba untuk beristirahat dulu. Kita tunggu nanti hasilnya ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang tertangkap di sini. Awal ketika saya melakukan penelusuran di tempat ini,
Memang seperti ada yang sangat berbeda. Namun, saya masih belum bisa menerka terkait dengan fenomena yang sudah terjadi sebelumnya. Rasa ingin tahu mendorong saya untuk mencari titik terang terkait dengan apa yang terjadi di tempat itu. Saya mencari seorang sesepuh yang mengerti tentang hal-hal supranatural di daerah tersebut. Bertemulah saya dengan Akimawi, seorang pria berumur 71 tahun yang merupakan tokoh kasepuhan. Dari Akimawilah, saya mendapat banyak informasi dan pengetahuan terkait fenomena serta latar belakang lokasi ini. Tersebutlah sebuah kawasan hutan yang bernama Karembi. Lokasinya hanya beberapa ratus meter dari pertigaan itu. Menurut Akimawi, Karembi adalah sebuah pusat pemerintahan bangsa Jin yang masih ada hingga hari ini. Dahulu, pernah terjadi perjanjian antara seorang leluhur desa dengan para penjaga alam gaib hutan Karembi. Leluhur desa kerap mencari tanaman dan obat-obatan di kawasan hutan Karembi bagi warganya yang terkena wabah mematikan. Para penjaga alam gaib menawarkan ramuan kuno dengan syarat jalur penghubung antara dunia manusia dan alam mereka tidak boleh ditutup selamanya. Jalur penghubung itu tepat berada di persimpangan jalan ini. Sebuah persimpangan yang menghubungkan dua alam yang saling bersinggungan. Akimawi mengisahkan, pada waktu-waktu tertentu, terutama ketika bulan tidak tampak, pepohonan seperti bernafas, tanah terasa bergetar pelan, dan udara menjadi dingin tanpa sebab. Sesepuh kampung akan memberikan bewara atau menginformasikan hal penting agar warganya menghindari lokasi itu. Tentunya bukan tanpa sebab, atau karena mereka percaya tahayul, tetapi karena mereka pernah melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Sejak dahulu, tokoh kasepuhan percaya bahwa persimpangan jalur penghubung itu masih ada dan dijaga oleh makhluk yang disebut Sauman, yang artinya para penjaga alam gaib. Entitas yang tidak memiliki lutut, berwajah rata, tidak memiliki mata, mulut, alis, dan hidung. Tugas mereka adalah menjaga agar makhluk dari alam gaib tidak keluar terlalu jauh ke dunia manusia.
Ada 3 pantangan atau larangan di lokasi ini. Yang pertama, jangan terlalu lama berada di lokasi ini sendirian. Tanpa disadari, energi akan terkuras tanpa sebab. Efeknya, badan akan terasa sangat lelah, meski hanya melakukan aktivitas ringan sekalipun. Yang kedua, jangan memanggil nama seseorang dengan keras, karena itu berarti menandai orang tersebut yang bisa mengakibatkan nasib buruk. Dan yang ketiga, jangan menerobos ketika kabut turun. Selain berbahaya karena jarak pandang yang terbatas, kabut ini dipercaya bisa membuat orang tersesat di alam lain dan susah untuk mencari jalan pulang. Tokoh kasepuhan berpesan agar kita senantiasa menjaga adab, menjaga perilaku dan ucapan, serta menjaga diri dari tempat yang jaraknya bersimpangan dengan dunia mereka. Dunia yang tidak sepenuhnya dapat dipahami. Alhamdulillah, sudah berapa jam ini? Ya, sekarang mungkin waktunya saya pulang, geng. Sudah terlalu lama saya di tempat ini dan boring banget harus nungguin perekaman sampai selarut ini. Tapi ya mudah-mudahan aja apa yang saya lakukan ada manfaatnya, ada berkahnya, dan setidaknya apa yang saya buat ini bisa menjadi tontonan yang menghibur buat teman-teman semuanya. Mungkin akan saya cek nanti di rumah karena saya butuh istirahat juga untuk malam ini, geng. Ya, saya berharap mudah-mudahan aja dari video ini ada hal yang bisa memberikan saya petunjuk untuk apa yang harus saya lakukan besok-besok gitu di tempat ini. Geng, saya pamit ya. Terima kasih banyak buat yang udah hadir malam ini, yang udah gabung malam ini. Saya doakan semoga teman-teman semuanya selalu ada dalam lindungan Allah, senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan, dan dilapangkan rezekinya. Terima kasih juga saya ucapkan buat orang-orang yang sudah mensupport saya secara langsung. Semoga apa yang diberikan dibalas dan digantikan dengan rezeki yang lebih melimpah lagi. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Saif Lester, pamit undur diri, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.